ASN, maka masuknya di lampiran 2. Nah, namun Bapak Ibu mesti harus memastikan kalau untuk lampiran 2 menggunakan bukan ASN, maka Bapak Ibu mesti memastikan asas kepatutan, kewajaran maupun ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, terima kasih yang sudah bertanya. Ini kalau driver itu kalau keluar kota meng-outsourcing, maka dimungkinkan, dapat saja dimungkinkan untuk mendapatkan perjalanan dinas sepanjang PPK KPA itu menerbitkan surat tugas. Surat tugasnya ada, kemudian juga disetarakan dengan golongan berapa. Itu yang mesti kita sepakati bersama, yaitu tidak sebaiknya tidak dipakai untuk golongan 3, tapi golongan 2, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang asas kepatutannya lah. Ini yang mesti atau golongan 1. Nah, ini yang mesti kita lihat bersama asas kepatutannya seperti apa. Nah, itu sepanjang ada surat tugas, maka dapat dilakukan pembayaran, karena surat tugas itu tidak saja untuk PNS tapi juga non PNS juga dimungkinkan. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Heru, Pak Pratama. Ya, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan Pak. Tadi mungkin kalau mudah-mudahan jelas ya. Ini dari rumah sakit dari Banjarbaru nih, LPFK. Izin bertanya, di kantor kami terdapat 28 PNS dan 26 pramugari. Terkait dengan kebijakan penghapusan honorer, apakah boleh kami ajukan semua menjadi outsourcing? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua dari Bukit Tinggi, Rumah Sakit Otak, ini juga hampir sama. Satker kami memiliki tenaga PNS dan non-PNS. Untuk saat ini ada beberapa tenaga non-PNS yang lulus menjadi PPPK. Bagaimana dengan tenaga non-PNS yang statusnya pegawai BLU? Apakah harus di-outsourcingkan? Yang terakhir dari BPLK Palembang, izin bertanya, apabila pegawai CS atau Satpam outsourcing bekerja di luar jam kerja, apakah Satker masih bisa membayarkan uang lembur katanya. Nah, ini 3 dulu Pak Inspektur, mungkin bisa dibantu untuk memberikan jawaban, atau Mbak Vivit, silakan. Makasih Pak Heru. Untuk yang pertama, yang dari Banjarbaru ya, terkait dengan PPNPN, ini gini Bapak Ibu. Ini intinya kalau dari surat Pak Sekjen Kemenkes, intinya nanti akan diarahkan ke outsourcing. Nah, penghapusan, jadi nanti mungkin tidak ada honorer lagi sambil menunggu dari Sekjen lebih lanjut Bapak Ibu. Kami tidak bisa menginikan karena ini kan kebijakan, kami kan bicara detail terkait dengan honorarium, bagaimana pengaturannya untuk yang outsourcing. Tapi apakah kemudian jadi PPNPN kemudian dihapus honorernya, honorer dihapus, kemudian apakah semua masuk outsourcing, kami tidak mungkin sambil menunggu lebih lanjut dari kebijakan Sekjen. Namun jadi intinya kalau kita lihat dari yang Bang Hiki sampaikan, bahwa nanti semuanya outsourcing, diarahkan outsourcing. Tapi apakah otomatis itu yang mesti menunggu kebijakan lebih lanjut? Mungkin itu ya, termasuk juga pertanyaan yang kedua ya mungkin Pak Moderator ya. Nah kemudian kalau untuk yang Satpam, karena Satpam itu kan idealnya itu kan 2 shift ya, kalau misalnya dia melakukan overtime, harusnya sudah melampaui batas kewajaran dia bekerja Bapak Ibu. Kalau dia hanya 2 shift, kan berarti kan 12 jam. Harusnya sudah melampaui batas kepantasan dia bisa melakukan bekerja. Beda dengan bukan Satpam, misalnya Pramugari mungkin ya. Nah, ini yang Bapak Ibu mesti menilai, kira-kira wajar nggak sih mereka itu, apalagi di outsourcing sebenarnya tidak dikenal yang namanya lembur. Ini yang mesti Bapak Ibu tuangkan di kontrak, bahwa kontrak kalau untuk Satpam itu belum, setahu saya agak sulit dia bekerja melampaui 12 jam. Mungkin itu Pak Moderator yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Ini ada juga yang ingin bertanya langsung nih dari Rumah Sakit Arya Wirawan, sudah resen ya, resen, silakan aja. Dan sebelumnya juga ada pertanyaan, bagaimana kalau ada THR untuk pihak-pihak outsourcing ini dari pihak ketiga, Pak? Bagaimana caranya dan bagaimana cara dibayarkannya? Silakan untuk yang resen, silakan. Yeah. Baik Pak Heru, terima kasih atas waktunya. Ada 3 pertanyaan Bapak ingin saya tanyakan. Saya Bu Ratna dari Rumah Sakit Paru Arya Wirawan juga.
Ya, siap Bu Yang Rahma. pertama terkait perhitungan manajemen fee, Bapak. Manajemen fee tadi maksimal kan 10%. Itu perhitungannya dari mana? Apakah hanya dari biaya personil saja atau sudah termasuk biaya-biaya lainnya seperti tadi pakaian dinas dan kemudian yang kedua, untuk pakaian kerja boleh nggak Pak, nggak dirinci, jadi langsung ngambil dari SBM aja. Kan ada SBM untuk pakaian kerja satpam atau cleaning service di masing-masing daerah itu sekian juta seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk outsourcing ini sama tidak ya Pak dengan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu? Karena di dalam PP 35 tahun 2021 tentang PKWT itu Suaranya hilang, Bu Ratna. Bu Ratna suaranya hilang. Mungkin, maaf. Ya. Oke. Yang nomor 1 sama nomor 2 sudah jelas belum ya Pak tadi suara saya? Hilang, Bu. Oh, saya ulang, sudah jelas belum Pak? Ulang aja supaya biar ini. Baik Pak, nomor 1 terkait manajemen fee, itu perhitungannya maksimal 10% dari mana? Apakah dari biaya personil saja, dari tadi honor, kemudian tunjangan-tunjangan, atau dari total termasuk biaya non personil seperti pakaian kerja, kemudian biaya laporan, nah seperti itu diperhitungkan atau tidak untuk menghitung manajemen fee. Baik. Ya, Bu. Oke, itu yang kemudian yang kedua Pak, untuk pakaian kerja boleh tidak dirinci seperti yang tadi, tetapi langsung mengambil angka besaran di SBM. Untuk pakaian kerja di wilayah tertentu kan sudah ditentukan, nah boleh tidak langsung mengambil besaran maksimal di angka SBM. Oke, ya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, untuk outsourcing ini sama tidak ya Pak dengan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Karena ada undang-undang PP, mohon maaf, ada PP nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT. Itu di pasal 15 menyebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya PKWT. Jadi kita pada akhir kontrak harus memberikan kompensasi sebesar 1 bulan gaji seperti itu. Nah ini untuk outsourcing ini sama dengan PKWT atau tidak gitu Pak? Kalau misalnya sama, apakah boleh menambahkan itu? Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik Pak Inspektur, ada 4 pertanyaan dari Ibunya. Nanti mengenai manajemen fee, silahkan PKWT, pakaian kerja, dan satu lagi adalah kegiatan yang dari ini outsourcing. Silakan Pak Inspektur, bisa dibantu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Ratna atas pertanyaannya. Manajemen fee dihitung itu hanya dari honor, tidak ditambahkan dengan biaya-biaya lainnya, biaya apa tadi ada biaya perlengkapan, biaya pakaian dan sebagainya, tidak ditambahkan itu, hanya ditambahkan secara lazim, hanya menghitung dari komponen upah saja Bu. Ya, jadi karena hanya personil saja, ya. Nggak, dan Bapak Ibu untuk outsourcing, Bapak Ibu bukan berarti HPS ini bukan berarti semua bisa digabungkan, belum tentu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau pengadaan sendiri juga bisa untuk yang pakaian kerja dan sebagainya. Jadi tidak disatukan dengan outsourcing karena tentu spesifikasinya berbeda ya Bapak Ibu ya terkait dengan perusahaan outsourcing ini. Jadi itulah makanya manajemen fee-nya terpisah, perhitungannya hanya dari personil saja. Gitu ya Bu ya. Dan maksimal itu diupayakan tidak melebihi 10%. Semakin dicoba dulu 8%, dimungkinkan tidak, apalagi kalau jumlah personilnya besar, maka mungkin semakin kecil persentasenya. Gitu Bapak Ibu ya, karena kan secara logika hasilnya juga akan besar gitu ya. Nah itu yang Bapak Ibu mesti survei pasar berapa kewajaran dari manajemen fee persentasenya Bapak Ibu. Kemudian pakaian kerja baik di RKKL maupun di penyusunan HPS
itu boleh saja tidak dirinci. Tetapi ketika di HPS, Bu Ratna, Ibu harus Iya. mempunyai kertas kerja survei pasar berapa sih baju itu berapa, termasuk ongkos jahitnya kan ini kan ya, celana juga berapa, terutama Pak Satpam karena kan banyak pernak-perniknya ya Bu ya. Ini mesti harus ada kertas kerjanya gitu ya, kertas kerja yang terrinci sesuai dengan survei di pasar. Itu Bapak Ibu ya, itu Bu Ratna. Nah, kemudian outsourcing apa itu memang kami tidak